dietnya, prinsip makan yang perlu ibu terapkan itu makan teratur 3 kali utama dan 2 kali sehari. Lalu yang kedua cukup energi dan protein. Lalu batasi garam kurang lebih 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Lalu selanjutnya pilih lemak yang sehat dari lemak jenuh kayak gorengan. Lalu selanjutnya itu ada anjuran dan pembatasan makan dulu. Nah, untuk makanan yang dianjurkan itu karbohidratnya nasi merah, lalu kentang, proteinnya lebih baik ikan yang ditambahkan ikan kulit, ayam boleh tapi tanpa kulit ya. Lalu tahu, tempe yang pasti, sayurnya boleh semuanya sebagai bayam, brokoli, wortel, sawi, buahnya apel, pisang, pepaya. Lalu lemak aslinya itu kayak alpukat dan banyak. Terus lalu minyaknya bisa dari minyak zaitun. Lalu yang perlu dibatasi itu makanan tinggi garam masing-masing, gorengan dan santan, makanan berlemak tinggi, makanan kafein, kopi itu dihindari. Oh, berarti kalau gorengan itu harus dihindari ya? Ini sebaiknya hindari, bisa dihindari dengan besar atau kukus atau tidak. Di sini saya membawakan daftar bahan pengganti seperti untuk nasi ya biasanya. Nasi kan biasanya kita kadang banyak orang yang suka nasi karena mungkin teksturnya. Nah itu bisa diganti dengan mungkin kentang atau ubi-ubian, terus bergolikan atau mungkin nasi tanpa lemak kayak margarin gitu juga bisa. Boleh diganti dengan susu skim, lalu tetap dengan bergerak. Boleh tambahannya nanti boleh kayak parsley gitu. Ya, bahan-bahannya. Lalu untuk buah-buahan itu juga boleh, buah-buahan boleh semua. Karena kebanyakan buah kan berhasil. Nah, selanjutnya nih, menurut ibu dari pemeriksaan makan, apa yang paling sulit ya? Mungkin mengurangi makanan bergizi seperti gorengan. Ya, baru kita bisa bertahan ya. Yang penting itu konsisten. Lalu selanjutnya ada treatment penanganan hepatitis yang sesuai dengan penyakit itu sendiri. Yang pertama jenis diet beras atau diet Mediterania. Nah, itu ada diet yang kedua. Lalu tujuan dietnya adalah seperti yang saya tadi sampaikan, mengurangi inflamasi jantung, mendukung pemulihan otot jantung, menstabilkan tekanan darah, meningkatkan fungsi kardiovaskular. Lalu untuk makanan yang dianjurkan sudah saya sebutkan tadi. Untuk makanan yang tidak dianjurkan ya seperti yang mengandung yang berlebih, lalu makanan instan, biasanya kan banyak kafeinnya. Lalu seperti kayak kurang berlebihan ya snack-snack. Kecuali snack-snacknya yang khusus untuk lalu ini ada contoh menu sehari. Makan pagi kan bisa nasi tim, telur dadar, sayur bening, lalu selihan paginya nasi putih bisa kurma, lalu makan siangnya nasi putih, ayam kebuli, jenis wortel, lalu sore-sorenya bungkus, makan malamnya nasi putih, ikan kuah kuning dan sayur sop. Lalu untuk langkah yang dilakukan ini juga mendukung pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nah ini semua disesuaikan gitu agar prosesnya lebih optimal lagi. Jadi kalau bisa gitu. Nah ini tujuannya untuk ibu untuk bisa menjaga. Nah ini misalnya juga ada contoh makanan gitu. Jadi ini kayak porsi-porsi gitu. Jika ibu kurang porsinya kadang kan orang sakit itu kan kayak maksudnya ilmunya sedikit-sedikit pakai porsi dengan satu sendok makan ataupun takarannya dengan 1 sendok makan ataupun gram. Nah untuk dari